Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Apa kabar? Baik, kita tetap semangat dan kita akan dengar-dengaran akan firman Tuhan lagi di pagi hari ini. Mari, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar kasih karuniamu ya Bapa. Engkau selalu memberikan hari yang baru dengan rahmat yang baru setiap hari. Tuhan, Engkau tahu apa isi hati kami yang terdalam, Tuhan. Ajari kami, Tuhan, untuk memperoleh hati yang tulus, hati yang bersih di dalam tangan. Karena kami tahu, Tuhan, di mana kami punya hati yang bersih, di situ Tuhan beracara luas-luasnya dalam hati kami. Tuntun kami, Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga mengundang Engkau masuk dalam hati kami, beracara luas-luas dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Judul kita pada pagi hari ini adalah tunduklah kepada suamimu. Landasan firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 3 ayat 1-2. Demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Sejak kanak-kanak, kita sudah mengenal tokoh pejuang wanita yang memperhatikan dan memperjuangkan emansipasi perempuan bagi bangsa Indonesia. Sosok yang terkenal itu adalah R.A. Kartini. Sejak itu isu tentang emansipasi perempuan dan pengaruh gender menjadi bagian penting dalam publik di negara kita ini. Kita juga menyaksikan bagaimana akhirnya banyak perempuan tidak lagi dipersoalkan ketika meraih gelar pendidikan yang sangat tinggi atau setingkat dengan kaum laki-laki atau bahkan lebih. Kita juga melihat banyak pekerjaan yang dulunya hanya bisa dipegang oleh kaum laki-laki, sekarang justru dilakukan oleh banyak kaum perempuan. Jika kita pernah berkunjung ke pengemudi Transjakarta misalnya, banyak perempuan yang sudah terlihat duduk di bangku driver sebagai supir di Transjakarta, bahkan di bangku pilot pesawat udara. Pemimpin politik, menteri, dan jabatan publik, banyak sekali kiprah perempuan di sana. Kiprah dan pengaruh perempuan tidak kalah penting dengan kiprah dan pengaruh kaum laki-laki. Tetapi kita kembali mengingatkan firman Tuhan yang tadi kita baca juga dalam Efesus 5 ayat 22. Tuhan berfirman, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Perintah ini adalah perintah Tuhan bagi perempuan saat mereka berada di dalam keluarga. Emansipasi perempuan di wilayah publik kita ini bukan berarti menghilangkan etika dan norma kaum perempuan di dalam keluarga. Mereka juga tetap harus menjalankan di Efesus 5 ayat 22 ini. Hai istri, tunduklah kepada suami. Firman Tuhan bukan sembarang firman. Firman Tuhan adalah betul-betul firman yang dari Allah dan teruji kebenarannya. Dan di dalam psikologi laki-laki dan perempuan sangat nyata bahwa yang sangat diperlukan dari seorang perempuan terhadap laki-laki adalah pengakuan diri atau respek diri kepada suaminya. Itu adalah kebutuhan seorang laki-laki atau seorang suami. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun seberapa tingginya tingkat level dari seorang istri, baik pekerjaan maupun pendidikan. Tapi kalau dia menaruh respeknya kepada suami, maka keluarga itu akan diselamatkan. Tapi sebaliknya, jika respek itu tidak ada atau tidak diberikan kepada suami atau rasa hormat itu tidak ada dalam yang diberikan, maka bisa dikatakan rumah tangga itu tidak akan lama lagi. Sebaliknya, seorang wanita atau seorang perempuan yang paling dasar adalah dicintai, dikasihi, diperhatikan, disayangi.
Itu needed yang paling utama dari perempuan. Jadi apa yang dikatakan dari firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suami, hai suami, kasihlah istrimu, itu adalah mandatori. Itulah keharusan. Persoalannya sekarang buat istri-istri, bagaimana saya harus tunduk kepada seorang suami? Ya tentunya ini menjadi peraturan yang harus ditaati. Ya, seorang istri harus membantu dan tunduk kepada suami. Kewajiban istri itu kepada suami meliputi kasih dan hormat. Seperti kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat 1 ayat 2 tadi. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan saleh hidup istri mereka itu. Selain kasih dan hormat, seorang istri juga harus membantu suaminya memiliki kesucian. Maksudnya adalah hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat pada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Memiliki sikap tunduk, memiliki sikap pengembangan rohani yang lembut dan tenang, menjadi seorang ibu dan pengatur rumah tangga yang baik. Jadi bukanlah tanpa tujuan Tuhan memberikan perintah kepada istri untuk tunduk kepada suami. Karena tunduk pada suami yang dilakukan oleh seorang istri dilihat Allah sebagai ketaatan kepada Yesus. Dan itu adalah kebutuhan dasar daripada suami. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati. Amin. Amin.